saudara yang terkasih, seluruh jemaat GKB Pamulang, kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali meskipun lewat online. Dan saat ini kita mau sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Kalau dalam kondisi keadaan saat ini Tuhan, kami masih tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kami masih bisa bertemu dengan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Bapak firman yang disampaikan ini menjadi firman yang menguatkan kami, memberikan sukacita, memberikan iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan tetap sukacita, tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Semua boleh dalam kondisi sehat, kuat, terpelihara. Kami bersyukur ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Mungkin kita sudah lama tidak bertemu, bertatap muka secara langsung. Tapi pagi hari ini percaya bahwa tidak ada jarak dan waktu yang dapat memisahkan kita dan kasih Bapa. Lewat ibadah live kita pagi hari ini, kita memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memasuki bulan yang baru, segala kemurahan hanya dari Tuhan di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama kita masuk dalam pujian kepada Tuhan. Di saat dunia ini tidak dapat diharapkan, ada satu pribadi yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Engkau Tuhan yang hidup dalam hidup kami Bapa.
ini kita bisa bersama-sama melalui ibadah online. Sejak 22 Maret kita tidak bisa berkumpul secara bersama-sama di gereja lokal, dan biarlah melalui kesempatan ini, melalui media online ini, kita mau pesan-pesan firman tersampaikan. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasa-Mu tidak terbatas, bahkan melalui kesempatan ini, melalui media online, biarlah firman Tuhan juga tersampaikan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Roh Kudus bekerja menjamah, bahkan juga melalui perjamuan kudus ini kami Tuhan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Gereja Kristen Bersinar, gereja yang membawa jemaat Tuhan untuk mengalami kelahiran baru dan membawa jemaat memiliki tanda-tanda orang percaya, serta juga memberikan jemaat untuk masuk dalam rencana Tuhan dan mengetahui dan mengembangkan karunia-karunia yang dimilikinya, dan juga membawa jemaat untuk hidup yang berkelimpahan. Dan hari ini terus kita mau pegang firman Tuhan, dan di dalam Injil Lukas pasal 9 dari ayat 28 sampai 36 dengan judul perikop kalau kita membaca kitab cetak, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini Tuhan dimuliakan. Ini merupakan suatu tugas panggilan yang berat, dikarenakan Tuhan Yesus sendiri memiliki kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Bapa sendiri memuliakan Tuhan Yesus melalui suara dari dalam awan. Inilah anakku yang kukasihi, di dalam Lukas pasal 9 ayat 35. Jadi sebenarnya tugas kita orang-orang percaya adalah menjaga agar kemuliaan Kristus tidak tercoreng melalui kehidupan kita, bahkan melalui gereja Tuhan. Nah, tugas kita sebenarnya adalah menjaga kemuliaan, menjaga nama baik Tuhan di dunia ini, agar kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dapat menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi dunia. Puji Tuhan, melalui kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan kita mengalami pandemi COVID-19, saudaraku. Bahkan sejak diberlakukannya PSBB, yaitu batasan sosial berskala besar, maka semakin hari semakin agak mengalami kesulitan, baik secara finansial, secara ekonomi, bahkan para pedagang juga mengalami kemerosotan. Tetapi di tengah-tengah kesempatan itu kita mau berbagi, tujuannya tidak ada yang lain, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, melalui firman Tuhan ini kita bukan hanya menerima firman, tetapi kita juga mau mempraktekkan firman Tuhan. Di Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki semangat gotong royong. Kita melihat angka yang terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia dengan negara jumlah penduduk 227 juta. Hanya angka sekian, saudara, ya, kurang lebih sampai hari ini ada memasuki angka 10.000 lebih, dibandingkan negara-negara lain yang jumlah penduduknya di bawah 100 juta. Itu angka yang tertular atau mengalami virus COVID-19 itu angkanya sampai ratusan ribu orang, saudaraku. Kenapa di Indonesia masih bertahan seperti ini? Tadi yang saya katakan, di Indonesia ada semangat gotong royong. Nah, demikian juga kita anak-anak Tuhan bukan hanya memiliki budaya semangat gotong royong, tetapi juga kita mau menjaga kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, kepedulian kita, kita mau berbagi, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ini kita belajar ya dari ayat 28 ayat 36. Lebih lengkapnya saya akan membacakan dengan singkat aja, saudara. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa.
Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah saudaraku, ada dua kelompok orang yang amat berbeda kualitasnya, berbeda pemahamannya. Saudara, di dalam Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kelompok yang pertama, Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Tuhan Yesus nampak begitu mulia dengan wajah dan pakaiannya yang berkilau-kilau, serta Musa dan Elia nampak mulia. Ayat 31. Mereka membicarakan tujuan kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk misi penyelamatan dunia. Suatu pertemuan dan pembicaraan yang begitu mulia. Kelompok yang kedua, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Petrus, Yakobus dan Yohanes justru tertidur saat itu. Ketika terbangun mereka keheranan dengan apa yang mereka lihat. Dalam ayat 33, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Petrus berbicara tanpa pemahaman, tidak paham tujuan Tuhan Yesus. Jadi Petrus seolah-olah hanya asal bicara saja. Nah hari ini kita harus belajar, harus mengerti. Jangan sampai kekristenan kita menjadi kekristenan yang tertidur, yang tidak tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Misinya adalah untuk menyelamatkan dunia. Kita pegang dan kita harus mengerti, memiliki pemahaman bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah saudara, jangan sampai dengan PSBB, yaitu batasan sosial berskala besar, iman kita, rohani kita semakin tertidur. Hari ini kita tetap semangat, firman Tuhan biarlah terus memberkati kita, bahwa melalui Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36, Tuhan Yesus dimuliakan, dan tugas kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kondisi ini tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Tetap semangat, dan kita juga tetap menjaga bagaimana pribadi kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Kristus hanya memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama siapkan perjamuan kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Masuk lebih kita akan pujian satu dalam roh. Ampuni sekiranya Tuhan ada orang-orang yang bersalah pada kami, seperti Kau mengampuni kesalahan kami Tuhan. Satu dalam roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu.
ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Saya pernah menyampaikan bahwa karena dengan dilakukan pembatasan sosial berskala besar, maka banyak toko-toko yang tutup sehingga kita tidak bisa mendapatkan hosti. Makanya di rumah persiapkan dengan roti dan Fanta merah ya. Hosti dengan Fanta merah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Baik, persiapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Baik, persiapkan anggurnya dan di rumah masing-masing dengan Fanta merah mungkin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau firman yang telah kita dengarkan betul-betul memberkati hidup kita dan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah melalui online ini. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan menjaga keluar masukmu. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di Gereja Kristen Bersinar di Pamulang, Pospe Tajur Halang, Banyudono, Salatiga. Jangan ada yang terinfeksi COVID-19. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dari balita, gereja anak, tunas remaja, kaum wanita bersinar, kaum pria, lansia, seluruh jemaat Tuhan, tutup bungkus darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa lagi nanti. Amin. Ku kan